Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rafi Sutrisno dengan NRP 502521167. Di sini saya akan mempresentasikan resume atau review perkembangan teknologi dari perangkat bergerak. Pengembangan perangkat bergerak sendiri itu adalah proses pengembangan aplikasi yang dirancang khusus untuk berjalan di perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan juga smartwatch. Aplikasi ini dapat dibuat secara natif menggunakan bahasa pemrograman khusus seperti Java atau Kotlin untuk Android maupun Swift untuk iOS, atau hybrid menggunakan framework seperti Flutter atau React Native agar bisa berjalan di kedua platform, atau web-based, progressive web apps yang diakses melalui browser. Pemrograman ini memperhitungkan keterbatasan perangkat seperti ukuran layar, daya baterai, serta integrasi dengan fitur mobile seperti GPS, kamera, dan juga sensor. Ciri-ciri dari pemrograman perangkat bergerak sendiri, yang pertama itu adalah platform spesifik, di mana aplikasi dikembangkan untuk sistem operasi tertentu seperti Android, menggunakan Java atau Kotlin, iOS menggunakan Swift, atau multiplatform menggunakan Flutter atau React Native. Yang kedua, ada keterbatasan hardware, di mana harus dioptimalkan untuk layar kecil, daya baterai, dan performa prosesor yang lebih terbatas dibandingkan PC. Selanjutnya ada konektivitas, di mana banyak aplikasi mobile membutuhkan akses internet untuk sinkronisasi data dan layanan cloud. Lalu ada integrasi sensor dan fitur mobile, di mana pemrograman perangkat bergerak bisa menggunakan fitur seperti GPS, kamera, sensor gerak, fingerprint, dan juga Face ID. Selanjutnya di sini ada perkembangan hardware dari perangkat mobile. Untuk sekitar pada tahun 1990, ponsel itu menggunakan tombol fisik untuk mengetik. Lalu pada tahun 2000, layar ponsel mulai berwarna dan mendukung gambar atau foto. Kamera VGA juga mulai hadir pada ponsel. Lalu pada tahun 2007, iPhone pertama memperkenalkan layar sentuh kapasitif tanpa tombol fisik. Mulai hadir smartphone dengan OS canggih, yaitu iOS dan juga Android. Lalu pada tahun 2015, ponsel mulai dilengkapi fingerprint scanner untuk keamanan, lalu juga muncul Face ID dan juga pemindai iris. Lalu pada tahun 2020, konektivitas 5G untuk internet lebih cepat, kamera semakin canggih dengan AI dan multiple lens, ada ultrawide, telefoto, makro, dan juga lainnya. Lalu pada present atau masa kini, teknologi layar semakin fleksibel, memungkinkan ponsel lipat dan gulung itu ada, lalu ada integrasi augmented reality dan juga virtual reality. Lalu di sini ada evolusi dari desain layarnya sendiri, yang awalnya ponsel itu memiliki tombol fisik dan layar kecil dengan resolusi rendah. Seiring waktu, layar berkembang menjadi sentuh kapasitif, memperkenalkan teknologi AMOLED, Retina display, dan juga LTPO yang lebih hemat dan responsif. Layar lipat dan rollable juga mulai muncul, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan. Lalu refresh rate tinggi, sekitar 120 Hz sampai 144 Hz, meningkatkan pengalaman visual yang lebih mulus. Selanjutnya ada performa dan daya tahan. Jadi perangkat mobile ini bisa menggunakan chipset multi-core dengan fabrikasi kecil 4 nanometer untuk efisiensi daya dan kinerja tinggi. RAM dan penyimpanan juga meningkat dari ratusan megabyte ke belasan gigabyte untuk mendukung multitasking dan aplikasi berat. Lalu baterai lebih besar dan teknologi pengisian cepat seperti fast charging, wireless charging, ataupun reverse charging membuat perangkat lebih tahan lama dan fleksibel dalam pengisian daya. Lalu ada kamera dan sensor canggih. Jadi, kamera berkembang dari resolusi kecil menjadi 100 megapiksel atau lebih dengan teknologi AI yang meningkatkan kualitas gambar. Pengenalan periskop zoom, lalu mode malam, dan kamera bawah layar meningkatkan pengalaman fotografi juga. Lalu ada sensor biometrik seperti Face ID dan pemindai sidik jari di layar meningkatkan keamanan dan kemudahan akses. Selanjutnya ada perkembangan sistem operasi atau OS sendiri. Pada era awal itu didominasi oleh OS klasik, di mana di sini ada contohnya yaitu Symbian OS yang digunakan oleh Nokia dan beberapa merek lain. Ini OS yang terkenal pada era 2000-an, namun kurang fleksibel dalam pengembangan aplikasi. Lalu ada BlackBerry OS, di mana fokus pada keamanan dan juga komunikasi bisnis, terkenal dengan fitur BlackBerry Messenger dan keyboard fisik yang nyaman. Lalu ada Windows Mobile yang dikembangkan oleh Microsoft dengan tampilan mirip desktop Windows, namun kurang populer karena ekosistem aplikasi yang terbatas. Lalu ada pada saat ini atau era modern yang didominasi oleh Android dan juga iOS. Android sendiri adalah sebuah OS open source dikembangkan oleh Google dan digunakan oleh banyak produsen seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, dan juga Vivo. Fleksibilitas yang memungkinkan berbagai inovasi seperti UI custom. Contohnya sendiri ada One UI, MIUI, dan juga Color OS. Lalu yang kedua ada iOS, di mana iOS sendiri adalah OS yang merupakan
sistem operasi eksklusif untuk perangkat Apple. Keunggulannya terletak pada optimalisasi tinggi, ekosistem yang stabil, dan keamanan ketat dengan dukungan update jangka panjang. Lalu ada beberapa alternatif OS lainnya untuk kebutuhan khusus. Contohnya di sini ada Harmony OS yang dikembangkan oleh Huawei sebagai alternatif Android setelah terkena sanksi dari Amerika Serikat. Kemudian Harmony OS ini berfokus pada ekosistem terintegrasi dengan perangkat lain seperti Smart TV dan juga IoT. Lalu ada KaiOS yang didesain untuk fitur phone, ponsel dengan fitur dasar, mendukung aplikasi berbasis web, populer di pasar pengembang dengan perangkat murah yang tetap bisa mengakses internet. Di sini selanjutnya ada perkembangan dari aplikasi mobile sendiri. Pada tahun 1990-an sampai awal 2000-an, aplikasi berbasis Java itu dengan fitur terbatas seringkali ditemukan di aplikasi mobile. Game, contohnya itu seperti game sederhana seperti Snake, Tetris, dan juga Space Impact. Lalu pada tahun 2000-an sampai 2010, mulai muncul yang namanya Symbian. Yaitu Symbian bisa mendukung aplikasi pihak ketiga seperti Opera Mini, BlackBerry OS, terkenal dengan BBM dan email dan bisnis. Lalu pada tahun 2008 sampai 2015, Apple App Store dan Google Play Store mulai mempercepat pertumbuhan aplikasi. Aplikasi sosial dan produktivitas berkembang seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Lalu pada tahun 2015 mulai muncul native app, yaitu yang dikembangkan khusus untuk Android atau iOS dengan performa optimal. Lalu ada juga hybrid apps menggunakan framework seperti Flutter dan React Native agar bisa digunakan di kedua platform. Lalu ada web apps, yang yaitu aplikasi berbasis browser tanpa perlu instalasi. Lalu pada tahun 2020, aplikasi mulai mengandalkan AI dan juga cloud computing. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.